Saudara Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Jogja menerima satu laporan dugaan pelanggaran saat masa kampanye pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Laporan tersebut tentang money politics atau politik uang. Adapun dugaan pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu Kota Yogyakarta berupa adanya pembagian sembako kepada warga di daerah Kelurahan Warung Boto, Umbul Harjo. Beberapa warga Kota Yogyakarta datang ke kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta melaporkan adanya dugaan money politik yang dilakukan salah satu tim sukses pasangan calon peserta Pilkada 2024. Laporan warga ini diterima petugas Bawaslu Kota Yogyakarta. Selain membawa saksi, sejumlah barang bukti ikut serahkan ke Bawaslu seperti bukti acara pertemuan, video kegiatan, hingga satu botol plastik minyak goreng. Perwakilan warga Susanto Dwi Antoro mengatakan pertemuan warga dengan salah satu tim sukses sebetulnya adalah pelatihan pembuatan bakpia. Namun di sela-sela acara dihadiri istri salah satu wakil paslon yang di dalamnya ada indikasi mengarahkan untuk memilih paslon tertentu dengan menyerahkan bros dan sembako berupa minyak goreng. Terkait dengan sudah jelas karena kami juga melaporkan dan menyajikan juga beberapa barang bukti, diantaranya adalah minyak goreng, kemudian ada bros yang bagikan kepada seluruh peserta kurang lebih 40 yang hadir, kemudian brosur, kemudian kami juga lampirkan dokumen-dokumen terkait dengan foto-foto kegiatan, kemudian kronologis, dan kami juga bersama dengan salah satu saksi. Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Jogja, Jantan Putra Bangsa mengatakan, laporan salah satu warga ini menjadi laporan pertama yang masuk ke Bawaslu Kota Yogyakarta selama masa kampanye dan akan segera ditindaklanjuti dan dikaji, termasuk memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan guna penyelidikan lanjut. Terima karena regulasi Bawaslu kita tidak bisa menolak laporan, artinya seluruh laporan pasti kita terima, tinggal nanti setelah ini kita ada proses yang namanya kajian awal untuk meneliti berkas, meneliti kelengkapan berkas, dan meneliti kecukupan syarat formil dan materi. Dalam menyelesaikan laporan indikasi pelanggaran, Bawaslu Kota Yogyakarta hanya diberikan waktu 5 hari untuk menyelesaikannya, terhitung setelah laporan tersebut resmi disampaikan pelapor. Hasilnya akan disampaikan ke publik sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Demikian, Agung Nugroho dan Arif Heriawan, TVRI Yogyakarta, melaporkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Gunung Kidul menggelar debat putaran ketiga pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul 2024 di Auditorium LPP TVRI Yogyakarta Rabu malam. Berbeda dengan debat putaran sebelumnya, debat putaran ketiga Pilkada Kabupaten Gunung Kidul kali ini menampilkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati secara dalam menunjukkan visi dan misi serta program kinerjanya kepada masyarakat. KPU Gunung Kidul menggelar debat putaran terakhir pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati 2024 di Gedung LPP TVRI Yogyakarta pada Rabu malam 6 November 2024. Debat bertemakan menuju tata kelola pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yang berintegritas dengan penguatan teknologi informasi dan penegakan hukum yang berkeadilan. Berbeda dengan debat putaran sebelumnya, debat kali ini menampilkan calon bupati dan calon wakil bupati secara berpasangan dalam memaparkan visi misi dan program unggulannya. Paslon nomor urut 1, Endah Subekti Joko Purwanto, memiliki visi membangun masyarakat adil makmur, lestari, dan berkeadaban. Mereka mengusung 6 misi, salah satunya meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian dengan program unggulan Bocah Pintar berupa bantuan pendidikan. Paslon nomor urut 2, Sutrisna Wibawa Sumanto, memiliki visi terwujudnya Gunung Kidul maju dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Mereka mengusung 7 misi, salah satunya Gunung Kidul cerdas dengan program unggulannya pendidikan gratis untuk sekolah dasar. Paslon nomor urut 3, Sunarianta Mahmud Ardi, memiliki visi penguatan fondasi transformasi Gunung Kidul yang bermartabat, maju, dan berkelanjutan. Mereka mengusung 5 misi, salah satunya transformasi sosial dengan program unggulannya mewujudkan keadilan dan akses pelayanan publik.
Ketua KPU Gunung Kidul Asih Nuryanti melihat debat putaran ketiga lebih tajam lagi, menampilkan visi misi dan program masing-masing pasangan calon sehingga masyarakat Gunung Kidul diharapkan bisa lebih memahami untuk menentukan pilihannya pada tanggal 27 November nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini debat ketiga yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Gunung Kidul, yang artinya keseluruhan debat selama 3 kali itu kami sudah selesai. Gitu. Apakah ada pesan Ibu untuk masyarakat Gunung Kidul atas debat pada malam hari ini? Yang pertama berkaitan dengan debat ini, kami KPU Kabupaten Gunung Kidul mengucapkan terima kasih kepada TVRI yang telah bekerja sama di dalam penyelenggaraan debat ini. Dan untuk warga masyarakat Gunung Kidul, semoga debat ini menjadi salah satu metode kampanye di mana warga masyarakat Gunung Kidul dapat mengetahui visi, misi, dan program para pasangan calon sehingga dapat memilih yang terbaik. Sementara itu, Retno Agustin selaku panelis menyatakan bahwasanya setiap paslon telah menunjukkan performa yang baik dalam menjawab pertanyaan, meskipun masih ada beberapa yang di bawah harapan. Mungkin kalau kesan saya ya dari 3 kali debat ini, debat kandidat yang terakhir ini, calon bupati dan calon wakil bupati mulai makin menunjukkan performa terbaik. Sebagian besar pertanyaan yang sudah disiapkan panelis yang didapat dari hasil penjaringan dari masyarakat itu bisa mereka jawab gitu dengan strategis, walaupun memang masih ada yang di bawah harapan kami. Padahal sebenarnya informasi itu kan sudah kita rangkumkan semuanya di dalam kisi-kisi yang sudah kami berikan. Tapi kami cukup berbahagia karena beberapa panelis tadi bisa memberi, sebagai seorang calon pemimpin, dia sudah bisa memberi rujukan undang-undang dan mereka mulai bisa menunjukkan fakta-fakta di tingkat masyarakat. Itu kalau dari saya. Debat putaran terakhir yang disiarkan secara langsung oleh LPP TVRI Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta juga terlihat meriah karena para pendukung saling memberikan dukungan tanpa mengganggu jalannya debat yang dibantu moderator Artika Amelia. Demikian, Lu Safia dan Rizky Adi, TVRI Yogyakarta melaporkan.